Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Untuk yang pertama adalah kita membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Tahukah kamu anak-anak sekalian apa itu Asmaul Husna? Secara bahasa asma berarti nama dan husna berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, jumlah Asmaul Husna Allah itu ada 99. Dan ayat yang berhubungan atau yang membicarakan tentang Asmaul Husna terdapat di dalam surat Toha ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran surat Toha ayat 8. Kemudian juga terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Adapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna itu diantaranya adalah yang pertama Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Kemudian kematian, adapun makna dari Al-Mumit itu bisa kita jelaskan yaitu bahwa kematian itu tidak memandang muda dan tidak memandang tua, juga tidak memandang orang sehat dan juga tidak memandang orang sakit. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Hanya Allah saja yang akan kekal. Lalu bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Mumit ini? Yaitu bahwa kita harus sadar bahwa kematian itu selalu siap mendatangi kita kapan saja dan di mana saja. Kita harus selalu beramal soleh dan berbuat kebajikan agar di akhirat kelak mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang berhubungan dengan sifat Allah Al-Mumit yaitu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian sifat Allah yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Nah, sifat Allah Al-Hayyu ini dapat kita jelaskan bahwa Allah senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak akan pernah mati. Allah adalah sumber dari segala yang hidup. Kemudian Allah memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian sifat Allah yang maha hidup sama seperti sifat yang lainnya, yaitu bersifat mutlak, tidak bisa mengalami perubahan, tidak akan pernah mengalami perubahan, bahwa Allah adalah maha hidup, tidak akan pernah mengalami pengurangan, tidak akan pernah mengalami kerusakan, dan tidak akan pernah tidak ada. Kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Hayyu ini? Yaitu adalah kita mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian sifat Allah yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak tergantung kepada orang lain. Nah, sifat Allah Al-Qayyum ini terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 2 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup
yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian sifat Allah yang keempat adalah Al-Ahad. Apa arti Al-Ahad? Al-Ahad artinya adalah Allah itu Esa. Seperti yang tersebut di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, yaitu Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Lalu sifat Allah Al-Ahad ini dapat kita jelaskan sebagai berikut. Al-Ahad sama dengan Al-Wahid, yang artinya Maha Tunggal. Al-Ahad atau yang artinya yang Maha Esa mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Kemudian sifat Allah yang Maha Hidup sama seperti sifat yang lainnya, yaitu bersifat mutlak dan tidak akan pernah mengalami perubahan, tidak akan pernah mengalami pengurangan, tidak akan pernah mengalami kerusakan, dan tidak ada yang bisa meniadakannya. Lalu bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Hayyu ini? Yaitu adalah dengan cara mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Demikian anak-anak penjelasan Bapak tentang sifat Allah, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu ada 4. Yang pertama tadi adalah Al-Mumit. Kemudian yang kedua adalah Al-Qayyum. Yang 4 adalah Al-Ahad. Maaf, tadi ada Al-Mumit, kemudian Al-Qayyum, dan Al-Ahad, ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Bapak. Semoga dapat diterima dan dicerna. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.